Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap sepanjang 2025 ada 150 anak terlibat dalam kasus narkoba dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba. Bareskrim Polri mengungkap kasus narkoba periode Januari hingga Oktober 2025. 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 157 diantaranya warga negara asing dan 150 anak-anak. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapa tentu pasti kita lakukan penindakan tegas. Selain ditetapkan tersangka, polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba dan uang senilai 221 miliar rupiah. Polri juga selidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran narkoba ini. Pemerintah akan keluarkan peraturan presiden terkait makan bergizi gratis usai banyak siswa keracunan diduga akibat makan menu bergizi gratis. Menurut Mensesnek, isi peraturan salah satunya membahas tata kelola MBG. Usai marak keracunan diduga akibat makanan bergizi gratis, pemerintah membentuk peraturan presiden tentang tata kelola MBG. Menteri Sekretaris Negara mengatakan Perpres tersebut masih dalam proses dan akan segera selesai. Sudah mengenai perbaikan tata kelola, sudah hampir selesai, tetapi sekali lagi kita tidak ingin terburu-buru. Nah, kami mohon kesabarannya. Yang paling penting di lapangan proses-proses perbaikan supaya sekali lagi yang kita kehendaki bersama-sama, Bapak Presiden juga berkali-kali memberikan penekanan bahwa tidak mentoleransi terhadap adanya kejadian karena memang itu tidak kita inginkan. Sebelum Badan Gizi Nasional menjelaskan Perpres tentang MBG tersebut, menjelaskan tentang tata kelola MBG. Salah satunya mengatur tentang aturan memasak di dapur, yakni tak boleh memasak di bawah jam 12 malam. Pemirsa, Ponpes Darul Falah Besongo Semarang peringati Hari Santri secara sederhana. Sementara pasca tragedi ambruknya bangunan, peringatan Hari Santri di Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo tampak sepi. Ratusan santri di Pondok Pesantren Darul Falah Belokso Semarang menggelar peringatan Hari Santri secara sederhana. Dipimpin langsung pimpinan Pondok Pesantren Abah Imam Taufik, para santri mendoakan korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini. Para santri juga membentangkan tulisan dukungan untuk sesama santri di pondok tersebut. Selain itu, para santri juga akan mengumpulkan donasi untuk meringankan beban para santri di Ponpes Al-Hozini. Kita mengadakan kegiatan istighosah dan doa bersama untuk saudara-saudara kami yang pada kesempatan kali ini tertimpa musibah, yaitu Pondok Pesantren Al-Hozini. Sementara itu, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Santri di Ponpes Al-Hozini Sidoarjo tampak sepi. Pasca tragedi ambruknya musola pondok, pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Hozini memilih fokus pada kegiatan belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok juga memilih fokus menerima kembali santri yang berdatangan setelah aktivitas pondok ditutup selama 2 pekan. Mulai hari ini, hari Rabu, pengajian sudah dimulai, pembelajaran sudah dimulai, dan ini khusus anak-anak santri yang kelas Thanawiyah yang kelas 3, kemudian Aliyah, kemudian anak-anak yang sedang kuliah di Al-Hozini. Meski proses belajar mengajar telah dimulai, namun pihak Ponpes Al-Hozini menyarankan para santri tetap tinggal di rumah sementara waktu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong KPK selidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menurut Mahfud, untuk selidiki dugaan korupsi proyek WUSH tak perlu tunggu laporan. Dugaan korupsi kereta cepat atau WUSH mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi mendorong Komisi Anti Rasuah segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpandangan KPK tidak perlu menunggu laporan untuk menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Mahfud juga menilai kejaksaan dan polisi bisa turun tangan jika KPK tak ada inisiatif. Itu bisa dilakukan oleh KPK, kejaksaan dan kepolisian secara sama haknya. Tinggal siapa yang mau ambil inisiatif. Kalau satu sudah ambil inisiatif, yang dua tidak boleh. Kan cuma gitu aja. Jangan mendahului ya. Nah sekarang ini KPK nampaknya mau ambil inisiatif kan. Harusnya terus ya, aja KPK mau memanggil Pak. Mau minta saya ngelapor. Nggak usah ngelapor. Ini semua sudah laporan dari masyarakat. Jadi Pak Mahfud menunggu dipanggil, Mas Agus menunggu dipanggil. Kalau dipanggil, gitu ya, saya mau datang. ya. Kalau dipanggil saya mau datang. Kita wajib datang. Iya. Oke, kita tunggu. Tapi kalau saya disuruh melapor enggak lah. Itu melanggar hak-hak yang diberikan oleh undang-undang bahwa orang tidak wajib melapor. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam hal ini, Mahfud MD berpandangan DPR bisa memanggil pihak terkait untuk mengetahui kontrak kerja dengan Cina dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah masih mengkaji skema penyelesaian utang proyek kereta cepat WUSH. Salah satunya dengan melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek. Polemik utang proyek kereta cepat atau WUSH masih berlanjut. Hingga kini belum ada keputusan terkait pembayaran utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi terkait penyelesaian dan skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat WUSH. Salah satunya dengan melihat proyek peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek itu. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung WUSH yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga. AHY juga meminta utang kereta cepat WUSH ini tidak menjadi polemik yang lebih besar. Terlebih saat ini pemerintah juga tengah berencana melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan menduga ada permufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Antoni menduga diikutsertakannya Jepang dalam tender hanya untuk melambungkan harga. Dan berikut potongan acara Rakyat Bersuara yang dipandu rekan saya Aiman Wicaksono.
Kita lihat ini penawaran Jepang lebih menarik, tetapi ada alasannya adalah Jepang memberikan mewajibkan ada jaminan APBN ya pemerintah, dan China tidak, maka China diberikan konsesi ini. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan dari pemerintah key faktor untuk menerima Cina, memenangkan Cina. Artinya itu tidak boleh dirubah. Kalau itu dirubah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Harusnya. Kalau dia dirubah belakangan, maka artinya ini adalah kamuflase. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda memenangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak itu pada saat descendia solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Itu dia. Nah, tetapi memang harus ada whistleblower Pak terkait dengan ini. Sebentar. Itu dia kan? Kita itu lakukan. Sebentar. Kalau seperti itu, apakah indikasi korupsi? Ya, makanya harus ada whistleblower. Enggak, tadi Anda katakan pemufakatan jahat, ada indikasi korupsi. Pemufakatan jelas ya. Jadi Anda katakan bahwa ada indikasi di WUS ini indikasi korupsi. Kalau indikasi pasti. Pemirsa, kereta komuter lain arah stasiun Tanah Abang, Jakarta anjlok. Kejadian sempat membuat terhambatnya perjalanan kereta menuju stasiun Rangkas Bitung maupun ke arah Tanah Abang. Seperti inilah suasana di lokasi anjloknya kereta komuter lain atau KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah petugas melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Untuk sementara KRL melintas diberlakukan satu arah. Menurut seorang warga, kereta anjlok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat hendak melintas di palang perlintasan. Warga sempat mendengar suara keras saat peristiwa terjadi. Saat ini belum diketahui penyebab pasti anjloknya kereta api tersebut. Pada saat saya keluar dari rumah saya sini belum terjadi apa-apa. Kemudian pas ketika saya pulang ke sini sudah kejadian seperti ini, gitu kan. Ya kurang lebih saya keluar 1 jam ya mungkin kejadiannya jam 9:30-an lah tadi. Itu ada suara apa? Ada suara dentuman, bahkan warga sekitar pun banyak yang mendengar itu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan petugas masih melakukan perbaikan di lokasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Artis cantik Sandra Dewi, istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi ajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya oleh Kejaksaan Agung. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Sandra meyakini sebagian aset yang dimiliki merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada awal Oktober. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk disita yaitu sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih, karena dia mengaku di-endorse oleh perhiasan, termasuk dia punya merek sendiri kalau tidak salah. Kemudian juga ada tas, dari 88 tas mungkin ada sejumlah sekian yang dianggap itu hasil jerih payah sendiri. Kemudian 2 unit kondominium di Perumahan Gading Serpong. Kemudian ada rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, di situ ada berapa unit kalau tidak salah. Kemudian ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Oktober 2024, Sandra Dewi tak bisa meyakinkan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor jika harta yang disita adalah hasil kerja kerasnya. Oktober 2025, Sandra kembali meminta asetnya kembali dengan alasan yang sama. Sementara itu, Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan aset miliknya. Memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian, kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga.
dalam putusan kasasi semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dirampas. Ya nanti silakan, prinsipnya silakan saja diajukan kembali. Keberatan. Harvey Mui sendiri merupakan salah satu terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 yang telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Ia dihukum 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda datangi KPK. Sherly mengaku hendak konsultasi terkait pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Sherly dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pagi. Kedatangan Gubernur Maluku Utara ini untuk meminta saran dari KPK tentang pencegahan korupsi yang terekam dalam MPC atau Monitoring Center for Prevention. Langkah ini ia lakukan guna mencegah terjadinya praktek korupsi di wilayah Pemprov Maluku Utara. Sherly juga mengaku konsultasi dilakukan agar skor MCV Maluku Utara sesuai level nasional. Saat ini KPK tengah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah terkait penganggaran program-program prioritas di setiap daerah di seluruh Indonesia. Lagi konsultasi ini, gimana kiat-kiatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional. Kembali di Newsroom, pemirsa, sejumlah kepala daerah membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal memarkir dana daerah di bank. Hal tersebut menyusul paparan Purbaya terkait data 15 daerah yang tercatat punya simpanan tertinggi di bank. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait dana pemerintah daerah mengendap di bank. Purbaya menegaskan bahwa data yang dia miliki dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sampai dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sebelumnya pada Rabu siang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah Jawa Barat menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Kedatangan Deddy guna mengecek data uang Pemprov Jawa Barat yang dituding mengendap di bank dalam bentuk deposito. Ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap, kan itu loh, 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito, kan begitu. Nah, saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menanggapi terkait pemberitaan data simpanan Pemda di perbankan. Ramdan menegaskan Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank. Bank menyampaikan data itu berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan. Data posisi simpanan perbankan itu secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di situs Bank Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut ada dana milik Pemprov Jakarta 14,6 triliun rupiah mengendap di bank daerah.
Pramono menegaskan dana yang masih tersimpan di bank tersebut bukanlah untuk deposito. Dana itu disiapkan untuk pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada November dan Desember 2025. Pramono juga menjelaskan pola pembayaran di akhir tahun sudah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta. Banyak proyek dan kontrak pengadaan baru mencapai tahap penyelesaian di kuartal keempat, sehingga pembayaran dilakukan jelang tutup tahun anggaran. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025. Pertama, Provinsi DKI Jakarta 14,68 triliun rupiah. Kedua, Provinsi Jawa Timur 6,84 triliun rupiah. Ketiga, Kota Banjarbaru 5,17 triliun rupiah. Keempat, Provinsi Kalimantan Utara 4,7 triliun rupiah. Kelima, Provinsi Jawa Barat 4,17 triliun rupiah. Keenam, Kabupaten Bojonegoro 3,6 triliun rupiah. Ketujuh, Kabupaten Kutai Barat 3,2 triliun rupiah. Kedelapan, Provinsi Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah. Kesembilan, Kabupaten Kepulauan Talaut 2,62 triliun rupiah. Kesepuluh, Kabupaten Mimika 2,49 triliun rupiah. Ke-11 Kabupaten Badung 2,27 triliun rupiah. Ke-12 Kabupaten Tanah Bumbu 2,11 triliun rupiah. Ke-13 Provinsi Bangka Belitung 2,1 triliun rupiah. Ke-14 Provinsi Jawa Tengah 1,99 triliun rupiah. Dan ke-15 Kabupaten Balangan 1,86 triliun rupiah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kami sudah terhubung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui sambungan telepon dan pengamat ekonomi Nailul Huda. Selamat malam Bang Bima. Mas Huda, apa kabar? Malam, Mas. Baik, alhamdulillah. Malam, Bang Bima. Bang Bima, oke. Sambil kita perbaiki sambungan teleponnya dengan Bang Bima, saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, kalau dari pengertian Anda, dana mengendap milik Pemprov di bank ini seperti apa definisinya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya mengendap ataupun ditaruh di perbankan, itu kan definisinya bisa banyak ya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih memilih bahwa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ataupun ya dana yang dikolek oleh pemerintah daerah, ketika dia ditaruh di perbankan itu artinya ya mereka diendapkan di perbankan gitu kan, dan disimpan di perbankan. Jadi sebenarnya definisinya bukan mengendap ya, tapi adalah disimpan. Nah kemudian kalau kita lihat ini kan juga menjadi masalah ya ketika dana yang dia jumlahnya triliunan itu dia tidak digunakan dengan maksimal untuk sektor ekonomi, misalkan untuk belanja pemerintah daerah dan sebagainya. Nah makanya memang
Ini yang jadi persoalan Mas sebenarnya. Jadi saya rasa kata-kata yang pas itu bukan diendapkan tapi memang disimpan di perbankan. Oke, baik. Saya ke Bang Bima. Bang Bima, sebenarnya data dari Kementerian Dalam Negeri ini uang Pemprov yang ada di bank seperti apa sih sebenarnya, uang kas atau uang yang didepositokan? Jadi yang pertama memang harus jelas itu data kapan. Kalau Kemendagri itu terus mengupdate paling tidak tingkat sekali. Nah, apakah Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia juga memutakhirkan data seperti itu? Karena kas daerah itu kan dinamis. Data hari ini bisa beda dengan data 5 hari lagi. Jadi dasar datanya yang diambil kapan itu penting untuk menyamakan frekuensi terkait dengan jenis rekening atau penelusuran lebih lanjut lagi. Nah, yang kedua, rekening itu kan bisa karena banyak faktor. Ya, bisa jadi itu adalah anggaran yang belum dibelanjakan, yang biasanya dilakukan di akhir tahun, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta. Nah, kalau angkanya tinggi, seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, ya itu sangat wajar, karena Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu kan kapasitas fiskalnya tinggi. Sehingga kemudian kalau memang proses pencairannya akhir tahun, maka secara agregat akan terlihat tinggi yang tersimpan di kas daerah. Nah, yang ketiga, memang harus ditelusuri lagi ke Bank Indonesia. Apakah itu giro, ataukah tabungan, ataukah deposito berjangka pendek? Karena semuanya itu mungkin. Ya, bisa saja kemudian yang disampaikan Pak Gubernur Jawa Barat betul. Ya, angka itu adalah kas daerah yang belum dibelanjakan dan akan terserap secara maksimal di akhir tahun. Atau bisa jadi di daerah-daerah lain itu adalah deposito jangka pendek, karena memang ada yang belum dibelanjakan di akhir tahun. Nah, di awal tahun sampai pertengahan tahun itu biasanya didepositkan jangka pendek dulu gitu. Jadi itu yang harus diperjelas dulu, dan kami saat ini tengah berkoordinasi dengan Inten bersama Bank Indonesia untuk mengklarifikasi jenis-jenis rekening tadi di daerah itu rekening apa. Oke. Saya ke Mas Huda. Mas Huda, wajar kan jika Pemprov menyimpan dananya di bank begitu, mungkin juga tadi seperti dikatakan Mas Bima belum dibelanjakan dan lain sebagainya. Mas Huda? Iya Mas. Iya Mas. Iya, silakan. Iya. Jadi memang kalau kita lihat faktornya cukup banyak Mas ya. Tadi sampaikan juga sama Kang Bima bahwa memang ada keterlambatan dari sisi pembayaran proyek dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada faktor-faktor lainnya berupa ada ya kalau kita lihat bank pembangunan daerah ya terutama itu masih sangat tergantung likuiditasnya dari sisi kas pemerintah daerah gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya penyakit lama nih sebenarnya dari Bank PPD ini yang memang sangat tergantung sekali dengan kas daerah gitu kan dalam dana pihak ketiganya. Nah, kemudian ini juga ada faktor insentif. Insentif bagi siapa? Insentif bagi pemerintah daerah untuk naruh uangnya di perbankan dengan imbal hasil tertentu. Nah, baik itu deposito ataupun giro lainnya ya, itu ada pengembalian yang memang itu diperbolehkan di APBD gitu kan. Nah, ini yang saya rasa faktor-faktornya kenapa sih ada dana yang cukup banyak di perbankan, utama di bank pemerintah daerah gitu kan, bank pembangunan daerah yang memang jumlahnya juga tidak sedikit gitu kan, karena faktor-faktornya cukup banyak. Salah satunya yang saya rasa sih sebenarnya insentif itu yang menyebabkan pemerintah daerah ya lagi-lagi lebih enak naruh uangnya di perbankan terus kemudian ada pengembalian gitu kan, dan ini yang jadi masuk dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya, yaitu jasa imbal bunga gitu. Oke. Bang Bima, tapi ketika misalnya rekening Pemprov ini isinya banyak begitu ya, kasnya tinggi, kemudian muncul persepsi bahwa dana tersebut tidak tersalurkan dan tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini kan akhirnya muncul persepsi seperti itu, Bang Bima. Ya, itu dia. Ini masyarakat juga harus diedukasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Ya, jadi angka yang tinggi itu kan sekali lagi akumulasi dari seluruh daerah di Indonesia, makanya tinggi. Tapi harus dibedah lagi satu-satu. Seperti Jakarta sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung. Jawa Barat juga sudah dijelaskan bahwa akhir tahun itu nanti akan terserap maksimal. Karena yang di ujung ini adalah realisasi pembayaran sifatnya administratif. Jadi bukan dana yang diendapkan untuk tidak disalurkan begitu. Nah, tetapi di banyak daerah bisa saja terjadi kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak selesai atau bahkan tidak jadi dilaksanakan sehingga uang yang ada itu tidak dimanfaatkan. Nah, kalau itu terjadi, itu namanya silpan negatif. Karena harusnya itu kan dirasakan oleh rakyat. Nah, tentu ada atensi dari Kementerian Dalam Negeri, nanti ada reward dan punishment, ada catatan untuk itu. Tetapi bisa saja juga anggaran yang tersisa di kas daerah itu, karena ada silpa positif. Artinya apa? Itu bisa saja lelang yang nilainya lebih rendah daripada yang dianggarkan, sehingga ada selisih. Nah, selisih itulah yang kemudian tersimpan di kas daerah. Jadi sekali lagi kita nggak bisa terus cepat mengambil kesimpulan. Kita harus lihat case by case. Kita harus lihat juga itu datanya kapan dan di daerah mana. Kalau enggak nanti bisa menyesatkan opininya. Nah, saya kira ini bagus untuk pendidikan kepada publik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus juga memotivasi para kepala daerah untuk membelanjakan anggaran daerahnya secara efektif dengan perencanaan yang lebih matang. Oke. Mas Huda, menurut Anda apa yang harus dilakukan jika memang persepsi ini muncul dan harus dijelaskan juga kan ini kepada masyarakat agar mengerti begitu bagaimana pembelanjaan daerah? Ya, yang pertama harus, tadi saya setuju sama Kang Bima, harus ditentukan secara benar dulu bahwa ini kasnya dalam bentuk apa gitu kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang harus dijelaskan juga bahwa dana ini akan disalurkan di triwulan terakhir gitu kan, dan inilah yang memang jadi polemik ketika masyarakat lihat oh ini di terakhir terus gitu kan, itu juga penyakit sudah lama kan. Nah, yang kemudian ini juga harus dilakukan adalah bahwa harus ada perencanaan yang lebih matang lagi untuk anggaran tahun depan. Artinya di triwulan 1, 2, dan 3 itu sudah mulai penyerapan anggaran yang cukup masif. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah yang harus dijelaskan juga adalah terkait dengan ya pengelolaan dana yang ditaruh di bank itu, dia kan menghasilkan bunga. Nah, bunga itulah yang harus dijelaskan bahwa penggunanya untuk apa aja, masuknya ke pos mana dan sebagainya, yang saya rasa itu harus dijelaskan secara clear oleh pemerintah, baik itu Kemendagri atau pemerintah daerah, agar tidak timbulkan polemik lagi di masyarakat. Oke, ini juga penting diungkap ke masyarakat agar masyarakat juga mengerti ya bagaimana mekanisme pembelanjaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Terima kasih Mas Huda, Bang Bima Arya, terima kasih Pak Wamen sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak. Pemirsa, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa lakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Cyril membahas kerjasama pendidikan hingga perdagangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Istana Kepresidenan Jakarta.
kedatangan Ramaphosa dalam rangka kunjungan kenegaraan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Afrika Selatan. Diiringi upacara kenegaraan dan jajar kehormatan, usai prosesi penyambutan, kedua kepala negara langsung melanjutkan pertemuan tertutup di ruang kredensial Istana Presiden. Dalam pertemuan kali ini, kedua kepala negara membicarakan kerjasama investasi, pendidikan, hingga perdagangan di berbagai sektor. Ramaphosa menyampaikan situasi perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan. Dan, ada beberapa alternatif untuk meningkatkan perdagangan ini. Salah satunya mungkin kedelai, ya, produk-produk kedelai, kemudian cattle atau ternak, ya, yang mungkin bisa ditingkatkan perdagangannya dari Afrika Selatan ke Indonesia, dan Indonesia juga akan mencari komoditas-komoditas yang memiliki nilai kompetitif untuk dipasarkan di Afrika Selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan. Tadi Presiden Prabowo juga menawarkan kursi-kursi ataupun slot-slot beasiswa. Topik kerjasama di forum G20 juga akan menjadi salah satu yang dibahas karena saat ini Afrika Selatan memegang kursi presidensi forum ekonomi terbesar di dunia tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.